Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh bawa hati kita, siapkan hidup kita untuk mendengarkan perenungan firman Allah yang sederhana ini, biar ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami firman-Mu, biar prinsip kebenaran firman Allah itu boleh ada dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami dibangun di atas kebenaran-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan baca Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal ke-13 ayat yang ke-13. Ya, dikatakan begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah saudara, ini adalah sebuah keputusan hidup kita. Saudara, hidup kita ini banyak dihiasi dengan banyak keputusan. Dan Anda harus memilih. Anda harus memutuskan. Nah Alkitab berkata, siapa meremehkan firman Tuhan. Berarti ini adalah sebuah keputusan untuk kita tidak percaya kepada firman Allah. Meremehkan firman Tuhan. Maka ia akan menanggung akibatnya. Ada sebuah akibat. Kalau kita tidak percaya meremehkan firman Allah, maka itu akan berakibat fatal buat hidup kita. Ya, dikatakan tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, taat ini juga keputusan. Bagaimana hidup Anda dan saya ini banyak diwarnai dengan banyak keputusan. Nah, keputusan taat kepada firman Allah itu akan menerima balasan yang setimpal. Tetapi kalau kita memutuskan juga untuk meremehkan firman Allah, maka hidup kita itu pasti dikuasai oleh setan. Menolak firman Allah berarti kita menerima kegelapan. Menolak firman Allah, menolak terang berarti kita menerima kegelapan. Itu sudah menjadi standarnya, saudara. Karena itu ayo kita pagi ini kita mulai melihat bagaimana akibatnya. Apa akibatnya kalau kita ini meremehkan firman Allah, ya? Meremehkan firman Allah itu apa? Yang pertama adalah mendengar tetapi tidak melakukan. Penundaan itu sebuah ketaatan, itu adalah pemberontakan yang serius kepada Tuhan. Banyak kali kita ini mendengar firman Allah, tetapi firman Allah tidak diizinkan bekerja atau kita lakukan. Kita terjebak di suatu keadaan yang namanya kefasikan. Makanya Yesus menyebut orang Farisi itu orang fasik. Apa arti kefasikan? Tahu kebenaran tapi tidak mau menghidupinya. Itu artinya fasik. Nah, kita terjebak pada kefasikan. Ini yang coba iblis bangun dalam diri Anda dan saya. Apa itu? Kemunafikan. Kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu kecenderungannya adalah cuma pengen kelihatan baik di luar. Kita ini haus dipuji, haus dikatakan baik. Kita itu rindu begitu. Tapi Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang tampak luar. Tuhan itu melihat hati Anda dan saya. Karena itu sudah selalu Tuhan bilang dimulai dari hatimu. Karena di hati itulah sumber kehidupan kita. Makanya saudara, mendengar firman Allah itu menjadi bagian penting. Ada orang mendengar berbeda dengan mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu kita semua mendengar. Contoh ya, seperti saya punya anak. Anak saya habis doa pagi, dia punya waktu 2 jam sebelum dia harus persiapan ke sekolah. Dia biasanya suka nonton TV. Ya, dia nonton TV. Nah, saya melakukan bagian saya, tugas saya. Tapi setelah saya lihat jam, dia harus waktunya mandi, saya bilang, ayo nak mandi. Anak saya diem. Ya, saya masih mengerjakan lagi. Ketika saya lihat anak saya kok masih di depan TV, saya bilang, nak ayo mandi. Ya, dia masih tetap diam. Saya nggak percaya kalau dia nggak mendengar. Jaraknya mungkin cuma setengah meter doang. Setelah saya kembali mengerjakan, saya lihat lagi, loh anak saya masih belum beranjak dari TV itu. Akhirnya suara saya lebih tinggi nih, 1 oktav lebih tinggi. Ayo nak mandi. Waduh, anak saya waktu dengar papanya sudah mulai teriak, dia kaget gitu. Lalu iya TV-nya dimatiin, dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah, panggilan yang ketiga, dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Panggilan pertama dan kedua, saya nggak percaya kalau dia nggak mendengar. Dia mendengar, tapi dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Baru yang ketiga, dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, mendengar dengan sungguh-sungguh itu tandanya apa? Perubahan hidup.
melakukan apa yang diperintahkan. Itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini kita ini mendengar tetapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, maka jangan kaget. Hidup kita ya begini-begini aja. Kita tidak pernah berubah. Kita tidak pernah mau melakukan firman Allah. Tetapi kalau Anda adalah orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang berubah. Melakukan perintah Tuhan. Kita taat, itu tanda bahwa Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan mendengar dengan sungguh-sungguh itu adalah tanda kita tidak meremehkan firman Allah. Firman Allah yang kita dengar harus didengar dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mendengar, tapi Anda mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, tanda mendengar sungguh-sungguh adalah Anda ketika melakukan firman Allah. Hidup Anda berubah, hidup kita berubah. Dan disitulah kita disebut mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan tidak meremehkan firman Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, meremehkan firman Allah itu memilih kebenaran yang cocok dengan diri sendiri. Memilih kebenaran yang cocok dengan diri sendiri. Kita tuh suka mendengar firman Allah yang menguntungkan kita. Ya, tapi begitu ada tuntutan atau apa untuk kita berubah, kita nggak suka. Nah, ini bahaya juga. Sebab firman Allah itu adalah jalan transformasi, perubahan. Yang Tuhan mau adalah perubahan hidup kita. Bukan hanya bicara soal berkat. Berkat pun dicurahkan untuk apa? Untuk Anda semakin dekat dengan Tuhan. Berkat dicurahkan supaya Anda mengandalkan Tuhan. Bukan hanya untuk memberkati Anda saja. Ya, tapi ada maksud-maksud rohani. Nah, kalau kita ini cuma memilih yang cocok baginya, kita akan menyalahgunakan firman Allah demi keuntungan diri kita. Contoh ini misalnya suami istri lagi bertengkar. Suami pakai firman Allah. Kamu sebagai istri harus tunduk kepada suami, itu firman Allah. Nah, yang seperti itu kita ini cuma memakai firman Allah demi keuntungan. Nah, disinilah juga disebut meremehkan. Karena apa? Kita ambil firman Allah untuk diri kita sendiri. Menyenangkan diri kita sendiri. Nah, disinilah kita gagal untuk melihat firman Allah sebagai sesuatu yang harus dihargai. Firman Allah itu ada yang menghibur. Ada yang menegur, ada yang memberikan jalan keluar, memberikan nasihat buat kita. Saudara, ini paket komplit yang harusnya Anda menerimanya. Sehingga kita adalah pribadi yang terus mengalami perubahan ke arah Kristus setiap waktu ketika firman Allah berbicara. Karena itu pakailah firman Allah dengan semestinya. Pakailah firman Allah dan perlakukan firman Allah itu mengubah hidup kita. Bukan sekedar hanya kita cari sesuatu yang menguntungkan, bukan. Tetapi biar firman Allah berbicara, mengajari hidup kita. Sehingga dari situlah hidup kita akan mengalami perubahan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Ketiga apa? Menolak teguran. Saudara, firman Allah tadi itu bicara soal teguran. Teguran itu berarti Anda diberitahukan jalan yang benar. Jalanmu salah. Sekarang firman Allah menunjukkan jalan yang benar. Nah, lewat apa? Teguran. Nah, kalau kita tidak pernah mau menjadi orang yang ditegur. Atau hati kita nggak punya hati teachable heart, hati yang mudah diajar, maka kita sedang memperlakukan firman Allah itu seperti tulisan biasa. Kita sedang meremehkan firman Allah. Padahal firman Allah itu hendak menunjukkan jalan yang benar dalam hidupmu dan hidupku. Makanya itu saudara, jangan sampai ini menjadi sebuah keputusan. Anda adalah orang yang tidak mau ditegur. Kita ini tidak mau ditegur. Padahal jelas firman Allah itu berbicara. Selalu ketika firman Allah berbicara buat kita, kita selalu bilang, ini untuk si A, untuk orang lain. Enggak. Firman Allah itu untuk Anda dan saya. Amin, saudara. Biarkan firman Allah itu masuk sampai pada urusan perasaan hati Anda dan mengubahnya. Karena itu kita ini perlu ditegur. Orang yang mau ditegur adalah orang yang sedang membangun hati yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang membiarkan diri yang berjalan dalam kehancuran. Teguran itu adalah bentuk kasih Tuhan. Teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan buat kita semua. Supaya apa? Jalan hidup kita, Anda dan saya, berada di jalannya Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang keempat apa? Menganggap bahwa firman Tuhan sudah tidak relevan lagi. Oh, itu kan zaman Yesus. Oh, itu kan zaman dulu. No. Firman Allah tetap relevan sampai hari ini buat hidup kita. Di mana kita diingatkan untuk menjaga hidup kita, komunitas kita, menjaga kekudusan hidup kita. Ya, tanpa kekudusan, saudara, tanpa kekudusan Anda susah untuk memasuki keluargamu yang diberkati Tuhan. Jagalah kekudusan. Jagalah kesucian.
Jagalah kehidupan kita. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan. Supaya hidup kita ini menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Firman Allah tetap relevan sampai hari ini dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kelima adalah membiarkan dosa itu terus berulang. Saudara, saya percaya firman Allah tadi saya bilang, dia menegur, mengarahkan jalan. Kalau hari ini kita membiarkan diri kita untuk terus tinggal dalam dosa. Padahal firman Allah sudah datang berkali-kali dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah memperhatikannya. Kita justru enjoy dengan dosa kita berulang. Kita sedang meremehkan firman Allah. Saudara, ini yang berat buat hidup kita. Karena dosa itu ujungnya adalah maut. Firman Allah itu menegur supaya Anda dan saya tidak pergi ke maut itu. Tapi kita berbalik justru kepada kehidupan kekal. Karena itu jangan remehkan firman Allah. Kita dengan cara apa? Kita membiarkan hidup kita terus di dalam dosa. Saya percaya Tuhan ingin menyelamatkan kita. Menyelamatkan Anda. Tuhan ingin membuat hidup Anda dan saya dipulihkan. Karena itu berilah diri Anda. Biarkan firman Allah berbicara sesuai dengan porsinya dalam hidup kita. Taruhlah firman Allah itu dalam hatimu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk terus meletakkan firman-Mu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kami. Sehingga setiap perkataan firman-Mu itu mengubah hidup kami. Menghibur, memberikan kekuatan, memberikan arahan buat hidup kami. Supaya apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami tidak meremehkan firman Allah. Tapi kami mau firman Allah hidup dalam kehidupan kami. Kami meletakkan firman Allah itu terus menjaga hidup kami. Sehingga hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda semua. Ya, saya berdoa supaya firman Allah ini sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang yang tidak meremehkan firman Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Di YouTube KMS Kalimantan. Karena itu akan menjadi penghiburan, kekuatan, arahan buat hidup Anda dan saya. Sehingga kita yang hidup dengan firman Tuhan, hidup Anda akan menemui yang namanya keberhasilan. Karena itu tetap semangat menghadapi hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.